Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Let's go to Tokyo Auto Salon. Alhamdulillah kita udah sampai di Tokyo. Nggak sabar, besok pagi kita langsung ke Tokyo Auto Salon. Sekarang istirahat dulu. Selamat pagi. Sekarang saatnya kita ke Tokyo Auto Salon dan ini tempatnya enak banget. Itu hotel saya. Tokyo Auto Salonnya di sini dan kita ada jembatan penyeberangannya. Jadi kita langsung jalan aja ke acaranya ini di Makuhari Messe di Chiba. Ini dingin banget ya, mungkin 3-4 derajat Celcius. Jadi pakai pakaian dingin tebel. Yang lain sih nggak ada yang tebel ini, cuman kan saya makhluk tropis ya, jadi baru anget di sini. Nah ini adalah tempat registrasi media. Nah katanya saya udah disediain ruangan. Nah sekarang kita tinggal cari ruangannya. Karena saya diundang oleh Tokyo Auto Salon ke sini itu sebagai official influencer. Wah, bangga juga mewakili Indonesia jadi official influencernya Tokyo Auto Salon. Nah ini dia ruangannya. Nah ini dia mereka yang boleh pakai ruangan ini. Tokyo Auto Salon starts today. Tokyo Auto Salon 世界にテーマに Oke, jadi kita baru selesai tadi dikasih briefingnya tentang pamerannya dan ada press conference-nya. Ini masih belum buka pamerannya, paling setengah jam lagi. Oh ini luar biasa ya, gedenya Tokyo Auto Salon ini ada 12 hall dan artinya itu besarnya mirip-mirip Gias gitu ya. Tapi ini juga pameran modifikasi yang isinya tuh banyak pabrikan mobil, banyak rumah modifikasi, dan mereka masing-masing membuat press conference dan meluncurkan hal-hal baru di sini. Ayo kita lihat, udah nggak sabar. Nah itu dia ID saya, official influencer. Jadi ini daftar official influencer dari Tokyo Auto Salon 2026. Luar biasa, ada Morizo di situ, Akio Toyoda, kemudian juga ada Larry Chen, ada Arab GT, dan ada Maya Orido. Maya Orido tuh anaknya Max Orido, pembalap kenamaan di Jepang. Nah, ini dingin banget ya, 3 derajat, 4 derajat. Itu ngantrinya luar biasa. Tapi kalau buat pemegang pas, kita bisa masuk tanpa antri. Wah, Toyota GR GT. Itu ada dia nih dari Toyota nih. Halo semuanya, ketemu sama Mas Fitra di GR Boot. Kemarin terakhir kita ketemu di GR Wars ya. GR Wars. Oke. Mau nanya, itu GR GT kapan masuk Indonesia? Waduh, belum bisa di-disclose. Kita tunggu ya. Tapi ada kemungkinan masuk. Kita study dulu, kemungkinan pasti selalu ada. Widih, berapa harganya ya? Ya jadi ramai banget ya yang ngelihat Toyota GR GT ini. Jadi GR GT ini adalah supercar dari Toyota
2 pintu, bonetnya panjang banget, 4000 cc V8 turbo hybrid. Tenaganya 650 PS dan top speednya di atas 320 km per jam. Ini bukan AE86, ini Toyota GR86 yang dipakaikan body kit dan pop-up lamp. Jadi seperti Toyota AE86, warnanya juga putih hitam. Tuh, kalau lampu belakang masih sama. Ini Toyota 86 yang generasi sebelum sekarang. Ferrari F40. Siapa bilang motor nggak bisa pakai body kit? Wah, ini modifikasinya ekstrim banget dari Monster Sport. Ini punyanya Tajima. Tajima Sang itu legenda di Pikes Peak dengan Suzuki Vitara Monster waktu itu ya. Apa Escudo Monster gitu. Lihat dia bikin Swift, satu tempat duduk, setir tengah, mesinnya di belakang, 4 silinder 4 throttle. Terus ini juga ini sebuah Toyota, tapi udah diubah jadi mobil single seater. Nah, BMW di press conference-nya memperkenalkan M2 CS. BMW M2 yang speknya sudah lebih ready buat track day. Tenaganya 530 HP. Dan ini lebih spesial dibandingkan M2 biasa. Mungkin masuk ke Indonesia juga di tahun 2026, tapi nggak tahu kapan. Ini lucu banget nih, Suzuki Crossby, tulisannya XB. Kayak K-Car tapi dia udah siap off-road tinggi. Lucu juga kalau masuk Indonesia nih. Tapi ini versi modifikasinya ya. Nah, kalau versi standarnya seperti ini. Lega banget tuh belakangnya. Tinggi loh nih, ini crossover tapi kecil. Super carry. Baknya kecil, nggak cocok sih kalau buat usaha di Indonesia. Tapi mungkin buat mobil hobi lucu nih. Terus dia belakangnya juga agak panjang di sini, jadi dia bisa reclining joknya. Rolls-Royce Cullinan dimodifikasi oleh Brabus. Kalau saya yang punya Rolls-Royce sih nggak tega, tapi banyak Crazy Rich cukup gila buat memodifikasi Rolls-Royce mereka.
K-Car dari BYD, namanya BYD Rako. Tapi sayangnya BYD nggak memajang mobil modifikasi, mobil standar semua. Corvette, setir kanan, dan cabriolet. Sebenarnya nggak cabriolet, pakai si Targa lah. Kalau Anda suka bling-bling, mungkin ini bisa jadi inspirasi. Wah, Civic Type R FL5 on steroid. Kalau ini benar-benar totally insane. Ini buat balap Japan GT. Ini adalah Toyota Hiace yang mesinnya diganti pakai Chevrolet Corvette. Sampai nggak percaya, coba lihat lagi. Iya loh, V8 5700 cc. Keren juga GR86 dijadiin crossover. Ini seperti Porsche 911 Dakar versi murah. Ini bukan mobil tua ya, bukan mobil tahun 80-an. Ini adalah sebuah Toyota Race. Nah, kan masih dikenali sebagai Toyota Race di sini. Tapi di modif retro. Unik banget. Ada Honda Prelude versi balap GT. Super keren. Pas gitu proporsinya tuh jadi mobil balap GT itu. Ketemu Om Davin dong di sini. Pecinta Honda nih. Lagi cari inspirasi ya. Iya, ini keren banget ya. Ini balap GT keren banget. Itu Type R baru loh kayaknya. Itu Type R baru. Bedanya apa? Ini kayak konsep buat 2026 kan. Oh, facelift ya. Bakal ada facelift, artinya mobilnya nggak berhenti produksi. Artinya depannya lebih kembung ya. Dan ininya spakbornya. Itunya kan kalau yang kita punya kan polos ya. Apanya? Itu yang front bumper ada front kayak bumper. Oh, apa iya, sih iya. namanya gurney. Tapi mesin masih sama mestinya ya. Maybe itu belum tahu juga nih. Tapi ini Prelude jadiin mobil balap ini banget loh. Keren. Proporsinya pas banget. Tapi yang di sininya adanya cuma yang hybrid. Oh, yang di sininya ya. Ini mobil versi balap, nggak dijual. Versi bikin sendiri. Yoi. Aduh. Ada Honda NSX Gen 1. Ini kayaknya sudah direstorasi bener-bener full original. Warna merah. Lihat, ini adalah Honda Heritage Works. Jadi kayaknya ini divisi baru Honda untuk merestorasi mobil-mobil klasik mereka. Waduh. Lihat itu sampai bawahnya. Oh, ban serepnya di depan ternyata. Kecil gitu ban serepnya. Wih. Wah, ini impian banget nih. NSX Gen 1 warna merah. Atap hitam. Nah, ini mobil super formulanya tim Mugen. Champion di super formula. Dan Honda juga masih aktif di F1 ya, walaupun tahun ini sudah nggak sama Red Bull, mereka akan dengan tim Aston Martin. Nah, di sini juga ada Honda Prelude yang warnanya udah jadi silver dove dan sudah ada sejumlah peranti Mugen. Kok keren ya? Mugen Prelude Spectre. Joknya udah Recaro. Terus ada spoiler karbon. Ini juga diffusernya. Prelude keren banget loh kalau di modifikasi sport. Ya karena basic mobilnya juga udah keren banget. Nah, ini Mugen Super One prototype. Ini bisa jadi inspirasi kalau Anda punya Honda Brio mungkin. Kecil tapi bengis. Dalam sih standar. Kebanyakan modifikasinya buat di luarnya. Bukan cuma rumah modifikasi dan pabrikan mobil, sampai pabrikan ban juga ikut serta di sini. Dunlop salah satunya memajang mobil-mobil modifikasi
dengan beragam tipe ban mereka. Bahkan sampai ada yang mobil klasik. Ini pakai Dunlop Synchro Weather, pas banget di mobil-mobil klasik. Ini Isuzu MX-T. Mazda menampilkan Mazda Spirit Racing, ini Miata versi balap. Ada Mazda 3 versi balap juga. Ini Nissan keren banget, menampilkan Nissan March Elora. Jadi ini Nissan March yang dimodifikasi seperti mobil klasik, tapi mereka juga punya mobil klasik mereka. Lagi di bootnya Bright, ada drifternya Bright di sini. Om Dhani sama Tante Anin. Halo. Lagi berkunjung ke sponsor ya? Iya dong. Ya. Ke utamanya nih, pabrik utamanya. Ke pabrik utamanya ya. Utamanya. Oke, lanjut lagi. Siap-siap gimana? Lotus Exige full carbon fiber dari depan sampai belakang. Buat pecinta Jimny, banyak banget inspirasi modifikasinya di sini. Kayak Jeep Amerika zaman dulu. Bootnya HKS penuh banget di sini. Dan HKS ini juga salah satu sponsor utama Feral Drifting. Seperti kita tahu, mesin Subaru BRZ FA24 yang digunakan Feral itu performanya ditingkatkan langsung oleh performance parts dari HKS, dan hasilnya performanya meningkat cukup jauh dan reliable, nggak pernah jebol sama sekali BRZ-nya Feral itu. Sekarang kita lihat tuh di HKS ada apa aja. Ini GR Yarisnya HKS, ada satu yang menarik, lihat rem tangannya deh. Tuas rem tangannya sama, tapi dipindahin ke lebih depan. Kayaknya menarik juga tuh. Sekarang kan rem tangannya GR Yaris ini udah pakem banget dan dia bisa melepaskan hubungan kopel ke belakang kan. Tapi kalau ditempatkan di sini nih jadi kayak mobil drifting atau rally gitu, lebih gampang buat ngedrift. Boleh juga. Nah, ini kelihatannya seperti Fairlady Z Nismo biasa, tapi beda. Karena ini untuk pertama kalinya Fairlady Z Nismo ada transmisi manual 6 speed. Lihat ini modifikasi Lambonya. Mungkin ini Lambo yang paling ekstrim modifikasinya di Tokyo Auto Salon. Tapi bukan ini Lambo favorit saya. Lambo favorit saya di luar nalar. Ini dia Lamborghini favorit saya. Loh, kok traktor? Iya traktor, tapi ini Lamborghini. Tuh. Gimana? Ini adalah Lamborghini Trattora d'Epoca. Jadi benar-benar traktor untuk persawahan yang dibuat tahun 1966 oleh Ferruccio Lamborghini, pendiri Ferrari. Nah, saking suksesnya dia itu waktu itu bisa beli Ferrari. Dan ketika dia ada komplain tentang Ferrarinya, Mr. Enzo Ferrari malah bilang, udah kamu ngurusin traktor aja, saya ngurusin supercar. Dia sakit hati, dia bikin supercar. Tapi ini kreasi awal-awal dari Ferruccio Lamborghini, traktor. Bayangin ke mall bawa ginian, terus habis itu ditanya temen, naik apa ke sini? Naik Lambo. Iya sih, naik Lambo.
Nah, Lamborghini Traktor ini itu hasil restorasi. Jadi ada rumah modifikasi restorasi di Eropa yang khusus kalau kita dapat traktornya dalam keadaan hancur, dia bisa merestorasi ini seperti baru lagi. Bayangin kalau udah baru kayak gini terus kita bawa ke dealer Lambo, mau servis berkala dong. Nah, berapa biaya untuk merestorasinya? Merestorasinya itu kalau di Eropa biayanya sekitar 800 sampai 900 juta rupiah. Gimana menurut Anda? Worth it nggak? Hampir semiliar buat ngerestorasi traktor, tapi ini traktor yang bersejarah. Cuma di Tokyo Auto Salon ada yang kayak begini. Itu tadi Lamborghini sungguhan loh. Itu benar-benar traktor yang didesain oleh Mr. Ferruccio Lamborghini tahun 60-an. Itu traktornya tahun 66 dan itu masih original semua, nggak dijual. Dia dapat aja dari Italia terus dibeli, direstorasi. Nah, ini dia GR GT3 versi balap GT3 dari GR GT. Keren banget dan warnanya hitam doff tuh makin pas gitu. Nah, mau dengar suaranya seperti apa? Seperti ini karena ada demonya. Kita dengerin ya. Nah, kita baru aja ngeliat gimana Toyota GR GT dan GR GT3 dijalankan untuk pertama kalinya di depan umum. Dan akhirnya saya tahu suaranya seperti apa. Suaranya bukan melengking seperti Ferrari atau Lamborghini, tapi lebih serak, lebih berderak. Suaranya itu seperti AMG V8. Brrrt, brrrt, gitu. Keren deh suaranya. Jadi suaranya bukan lengkingan supercar tapi lebih ke deruman atau serak-serak muscle car seperti itu. Seperti itu suara dari GR GT dan GR GT3. Tapi yang GR GT lebih halus. Wah, cuma di Tokyo Auto Salon kita bisa lihat ini pertama kali dilakukan. Mobil yang belum dijual, mobil yang menarik perhatian, di running di depan kita. Langsung lihat ini yang nonton masih bejubel. Kita lanjut ke area pameran lagi. Nah, selain Toyota GR GT itu, ada juga sejumlah mobil lain yang di running di demo area. Ada mobil Formula 1-nya Williams yang pakai mesin Honda. Terus ada ini juga GR Yaris Rally One yang baru saja meraih juara dunia. Jadi ini apa? Banyak mobil-mobil spesial yang di running di situ. Nih, kalau Anda bisa lihat cuplikan running mobil-mobil tersebut di depan publik. Nah, kalau ini adalah GR Yaris Special Edition Morizo RR Edition. Jadi ini dia pakai mesin yang 300 HP, transmisi 8 speed, dan dia ada mode berkendara Morizo 50-50, 50% depan, 50% belakang. Kemudian suspensinya juga udah di set di Nürburgring. Velgnya warna emas, kemudian full carbon fiber dari depan sampai belakang, sejumlah part-partsnya. Tapi memang sasisnya belum bukan seperti GRMN ya. Dia sasis biasa, tapi ini sangat terbatas, hanya 200 unit, 100 di Jepang, 100 di Eropa.
Lihat itu. Spoiler carbon fibernya gede banget. Sekarang kita lihat dalamnya yuk. Wah, ini dia bagian dalamnya. Nah ini setirnya ya. Wow, lihat tuh ada tombol-tombolnya ini beda dari GR Yaris biasa. Kemudian di sini ada, nah ini push Morizo untuk mode berkendara Morizo. Dashboardnya sama aja dan setirnya ini full Alcantara. Ini juga Alcantara. Kalau joknya jok biasa. Nah itu juga menarik. Nggak tahu Anda kebaca apa nggak, tapi tulisannya adalah Daihatsu Gazoo Racing. Jadi bukan nggak mungkin kedepannya ada parts-parts Gazoo Racing buat Daihatsu, karena kita tahu sendiri Daihatsu dan Toyota itu satu grup. Atau mungkin di masa depan bakal ada GR Ayla atau GR Rocky. Tapi lihat nih, kreasinya Daihatsu bersama GR. Kayaknya seru, nggak yakin aman, tapi kayaknya seru duduk di belakang. Wah, ini lebih seru lagi nih. Daihatsu Copen jadi keren kayak gini. Isuzu nggak mau kalah. Lihat dong, Isuzu truk, tapi dalamnya kayak apartemen. Mobil andalan saya di Gran Turismo 1. Honda S660 dibikin kayak Honda NSX. Lihat ini, makin siang makin rame. Nah kalau ini jalan khusus buat yang punya ID. Jadi kalau misalnya punya ID tuh enak banget di sini. Bisa jalannya tuh leluasa, nggak pakai ngantri semua. Kalau kita mau ke arah sana, kalau yang biasa harus lewat situ, lebih jauh. Nah ada yang satu sih nggak nyangka ada mobil ini di Tokyo Auto Salon. Toyota Rangga. Ini setelahnya udah agak tinggi, pakai ban RT dan namanya di sini bukan Hilux Rangga. Hilux Champ namanya. Jadi ini adalah Toyota Hilux Rangga versi JDM. Jadi Tokyo Auto Salon ini 3 hari ya, dari Jumat sampai Minggu. Dan itu tiap harinya selalu ramai. Dan kayaknya 3 hari aja nggak cukup buat ngelihat semuanya. Ini besar sekali. Bukan 12 hall ya, 11 hall. Tapi 11 hall aja itu adalah area yang sangat-sangat besar. Ribuan mobil di sini. Modifikasinya banyak yang di luar nalar. Keren-keren banget semuanya. Dan di sini juga banyak industrinya ya. Jadi bukan sebagian besar itu milik pribadi, justru sebagian besar itu ini adalah milik dari industri-industri di sini. Jadi Anda bisa mengambil inspirasi dari situ. Anda juga bisa beli barang-barang dari situ. Waduh, rasanya kurang 3 hari ini.
ini adalah simulator. Jadi ada di dalam itu ada peserta lomba simulatornya. Mereka nyetir langsung dari dalam kokpit mobil balap Honda ini. Dan layarnya tuh langsung di kaca depannya, nggak ada layar lagi di situ. Layar itu langsung di kaca depannya. Ini boothnya Max Orido, pembalap kenamaan Jepang. Jadi kalau kita beli barang di sini, mereka Max Oridonya langsung tanda tangan. Nah, kita beli sarung tangan, buat saya satu, buat Feral satu, terus kita minta tanda tangan Max. Arigatou gozaimasu. Tanda tangan langsung oleh Max Orido. Wah, puas banget deh ke Tokyo Auto Salon 2026 ini. Bener-bener lengkap, modifikasinya ekstrim. Bisa belanja, bisa ketemu pembalap-pembalap Jepang, bisa lihat produk-produk terbaru dari pabrikan. Jangan lupa Tokyo Auto Salon itu ada setiap tahun, tempatnya di Makuhari Messe di bulan Januari. Jadi kalau Anda nggak sempet yang tahun ini, siapin buat tahun depan. Harus wajib bagi penyuka otomotif, apalagi penyuka JDM, penyuka modifikasi, harus nonton Tokyo Auto Salon 2027. Terima kasih Tokyo Auto Salon yang sudah mengundang saya dan menjadikan saya official influencer di event ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan juga follow Instagram dari Tokyo Auto Salon ada di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.